segar ya sekarang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik sehat Bu. Tapi pun kabar panjenengan sehat kan? Alhamdulillah sehat Bapak. Wah, ada keperluan apa ini Bu? Lagi ngaren. Iya ini Pak, kebetulan saya ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan nggih kepada jenengan Bapak? Monggo, silakan. Jika ada yang bisa saya bantu, akan saya bantu Bu. Jadi begini Pak, selama Bapak menjadi Kepala SD Negeri 2 Bengle ini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh nggak Bapak menceritakannya kepada saya beserta cara penyelesaian masalah tersebut? Waduh, yang mana ya Bu? Sebenarnya saya hanya banyak masalah yang menimbulkan dilema di sini. Coba diingat saya dulu. Oh, ini saja Bu. Saat kita kedatangan dua guru CPNS, seperti Bu Iis ketahui, waktu itu guru kelas di sekolah kita sudah komplit, meskipun bukan dari ASN semua. Kemudian kita ketambahan satu guru olahraga dan satu guru kelas. Nah, otomatis kita kelebihan guru. Jadi saya bingung saat itu antara mengganti peran guru kelas yang GTT ini menjadi guru mapel yang kita ketahui honor guru kelas dan mapel sangatlah berbeda. Sedangkan tidak dipungkiri kita bekerja juga butuh kesejahteraan. Mengingat guru itu adalah tulang punggung keluarga. Lantas, keputusan apa yang Bapak ambil pada saat itu? Bersama dengan rekan guru dan komite kami melibatkan komite karena SK GTT itu dari komite. Saat itu kami memutuskan untuk mengganti guru kelas menjadi guru mapel dengan konsekuensi honornya berbeda dengan guru kelas. Kami juga mempersilahkan kepada GTT jika ingin mencari tambahan jam di sekolah lain. Wah, keputusan yang sangat solutif sekali itu ya Pak. Jadi begini Pak, dalam modul yang saya pelajari ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan kebenaran lawan kebenaran dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Pak Arkamto, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini, mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral? Biasanya sih saya lihat dulu kasusnya ya Bu. Jika kasus ini berhubungan dengan ranah hukum seperti itu bujukan moral. Tetapi jika tidak berhubungan dengan ranah hukum itu adalah dilema etika. Apalagi jika dampaknya memang benar di satu sisi dan benar di sisi lainnya. Jadi sudah biasa dipastikan itu adalah dilema etika. Berarti selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Menurut saya lebih memilih nilai-nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi Bu. Karena dengan menjunjung nilai kebajikan seperti keadilan, kemudian kejujuran, kemanusiaan dan lain-lain, maka kebenaran itu sendiri akan mengikutinya. Adakah langkah-langkah atau mungkin strategi seperti apa yang Bapak biasanya lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti ini, Bapak? Untuk masalah seperti itu biasanya saya memberikan 3 tahapan Bu. Yang pertama saya mengkonfirmasi masalah kepada yang berkepentingan. Yang kedua berdiskusi dengan para rekan guru di sekolah. Nah yang ketiga biasanya saya merefleksikannya bagaimana kalau saya ada di posisi mereka. Hal seperti apa yang saya inginkan atau saya inginkan diperlukan seperti apa. Ada nggak Pak hal-hal yang Pak Harkamto anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa ya Bu, saya rasa semuanya akan efektif jika kita komunikasikan dengan baik.
kepada semua pihak yang berkepentingan ya, sehingga mereka itu tahu apa yang terjadi kepada kita dan kita itu tahu apa yang terjadi kepada mereka. Adakah yang menurut Pak Harkamto merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bapak? Ya, tantangannya cuma satu, yaitu jika tidak ada keterbukaan dari salah satu pihak. Jadi kasus-kasus dilema ini membutuhkan keterbukaan dari semua pihak dalam menyelesaikan masalah itu. Apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Maksudnya itu, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau mungkin Bapak memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema itu? Apa ya? Kalau jadwal tertentu mungkin tidak ada, tapi kalau prosedurnya jelas ada, seperti kasus yang saya sampaikan tadi. Saya memerlukan diskusi terlebih dahulu dengan rekan guru, kemudian saya konsultasikan dengan koordinator. Langkah itu saya ambil sebagai solusi terbaik bagi semua pihak. Adakah seseorang atau faktor-faktor mungkin yang selama ini dapat mempermudah Pak Harkamto dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema etika, Bapak? Ya tentu ada, Bu. Biasanya saya berkonsultasi dengan koordinator dalam pengambilan keputusan penting, terutama yang berhubungan dengan kepegawaian itu. Pertanyaan terakhir nggih, Bapak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak sampaikan? Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika ini? Ya intinya kita harus selalu membangun jaringan komunikasi yang baik kepada semua pihak. Kita juga harus membangun rasa empati kepada orang yang bekerja sama dengan kita. Dengan demikian, kerjasama kita dalam mewujudkan pendidikan yang baik dan menyenangkan bagi murid itu dapat terwujud. Mungkin itu penjelasan saya, Bu. Baik Pak Harkamto, terima kasih banyak atas waktunya dan kesediaannya dalam menjadi narasumber wawancara saya hari ini. Semoga lancar semua pekerjaan Bapak hari ini, nggih. Amin. Ya Bu Is, sama-sama. Saya juga senang bisa membantu panjenengan. Iya Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Nardi, bagaimana kabarnya? Terlihat sehat nggih sekarang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai saat ini kami dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin Bu Is Nggih. demikian juga adanya dan kok dengaran. Nah, ini kira-kira ada apa ini? Ke SD Repaking 3 mungkin ada yang bisa saya bantu kaitannya dengan mungkin tugas-tugas penjenengan atau apa gitu. Nggih Pak, kebetulan saya ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan nggih kepada jenengan Bapak? Oh, silakan monggo, jika saya nanti mampu menjawabnya saya bantu untuk menjawab. Apabila nanti mungkin ada kekurangannya kami menjawab, mohon nanti disempurnakan atau mungkin ditambahi dan bagaimana, karena mungkin keterbatasan saya ya Bu ya. Monggo. Silakan. Jadi begini Pak, selama Bapak menjadi kepala SD Negeri 3 Repaking ini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh nggak Bapak menceritakannya kepada saya beserta cara penyelesaian masalah tersebut? Tentu kita selama dalam mengajar atau mungkin selama saya ditugaskan di SD Repaking
tidak lepas dari permasalahan. Nah, adapun permasalahan yang kita hadapi di hadapan Bapak Ibu guru maupun dengan yang lainnya, mungkin dengan komite atau bahkan mungkin dari masyarakat, tentu ada yang kaitannya mungkin sekarang atau saat ini yang kami rasakan ini begini. Di SD kami saat ini kami memutuskan untuk menggantikan guru. Di sini ada guru apa namanya GTT, Ya. guru tidak tetap yang nanti masih masuk pada apa istilahnya pakai SK komite dan sebagainya. Nah, kami tentunya merasa dengan adanya guru yang tidak tetap ini kan ada kaitannya dengan konsekuensi atau hubungannya dengan honor, Bu. Nah, dari honor ini kemungkinan antara yang satu dengan yang lain kan berbeda. Nah, kami juga bagaimana ya untuk mencarikan solusinya antara BTT dengan yang lain kan tentang honor ya juga muncul seperti mungkin ada kendala yang jelas. Kaitannya yang pertama mungkin dengan adanya honor yang diberikan ke guru GTT kan lebih sedikit dibandingkan dengan guru yang mungkin P3K atau mungkin bahkan yang ASN. Nah, kaitannya dengan itu, Bu, kami bekerja sama dengan komite untuk mencarikan solusi bagaimana kaitannya dengan penghonoran atau memberikan honor kepada si guru GTT tersebut. Dan sampai saat ini kami mengalokasikan dana untuk honor, kaitannya dengan honor itu melalui biaya yang diambil dari BOS reguler. Ini yang menjadikan permasalahan kami adalah bagaimana cara untuk istilahnya menjadikan guru GTT ini dengan kondisi honor yang sekian ini dapat menerimanya dengan rela dan senang hati gitu, Bu. Ini permasalahan saya saat ini. Karena begini, Pak, kalau GTT kan pasti kinerjanya juga harus bagus, padahal kita bisa menyadari sendiri honornya tidak begitu banyak. Apalagi yang belum masuk Dapodik itu kan tidak bisa dihonor, tidak bisa di SPJ-kan BOS. Jadi bagaimana kita bisa membantu mensejahterakan guru tersebut. Nah, solusi Bapak tadi solutif sekali dengan meminta bantuan komite tadi nggih, Pak, nggih. Nggih. Dengan bantuan komite. Jelas karena kami tidak lepas adanya yang namanya mitra kerja yang saat ini komite, dan komite sekarang yang dipimpin oleh seorang kadus dari Kadus Dukuh, namanya Pak Sukandi, dan ini juga orangnya juga penuh bijaksana, Bu. Alhamdulillah sekali nggih, Pak, bisa bekerja sama dengan baik. Jadi begini, Pak, dalam modul yang saya pelajari ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan kebenaran lawan kebenaran dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Pak Nardi, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini, mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral, seperti itu, Pak? Begini, kalau mungkin menurut saya secara pribadi itu kaitannya dengan kesejahteraan honor guru PTT tadi, agar menjadikan intinya dengan gaji yang sekian ini tadi kan saya sampaikan supaya ini dengan rendah hati, rela dan sebagainya, ikhlas untuk mengabdikan dirinya sendiri mereka ke SD kami. Nah,
dengan demikian berarti kami untuk apa ya Bu, kaitannya dengan pengambilan keputusan ini saya kira permasalahan yang timbul di SD kami tentunya merupakan sebuah dilema sosial itu. Sosial atau apa itu? Dilema etika. Ya, etika. Ya, etika. Berarti ya mudah-mudahan dengan adanya dilema etika ini yang mungkin bisa muncul ada pada SD kami tidak istilahnya tidak menjadikan permasalahan yang nanti berkembang ke masyarakat atau yang lain. Nah, nanti kami juga punya intinya gini, usaha agar dilema ini bisa tidak berkembang dan mungkin bisa teratasi. Itu yang mungkin monggo nanti masih bisa diluruskan kalau saya menyampaikan apa permasalahan ini maksudnya dilema apa monggo. Berarti selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak? Menurut saya ini kita memilih atau mungkin memilah. Karena gini, untuk mengambil kebijakan itu sebetulnya kan kita tidak serta-merta, Bu. Kita perlu pertimbangan, mungkin perlu adanya kerjasama antara guru yang lain, perlu pemecahannya bagaimana. Jadi intinya menurut saya untuk mengambil keputusan itu yang jelas perlu pertimbangan dan musyawarah, mungkin dengan disertai rasa tidak emosi, mungkin tenang dan sebagainya, agar nanti permasalahan kita bisa terselesaikan, terutama kaitannya dengan penyelesaian yang yang saya sampaikan di hadapan Bu Is tadi. Berarti itu termasuk nilai kebajikan gitu Pak nggih. Ya, betul, mungkin bisa. Selanjutnya, adakah langkah-langkah atau mungkin strategi seperti apa yang Bapak biasanya lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti ini, Bapak? Nah, karena ini permasalahannya yang pertama tadi muncul pada guru BTT, ini paling tidak kita mengadakan pendekatan secara pribadi, perseorangan. Mereka yang bersangkutan kita undang, kita berikan masukan, mungkin dengan adanya honor sekian, nantinya kita berikan wawasan, pandangan. Ini karena ya penjenengan istilahnya baru berjuang atau bagaimana istilahnya, kalau berjuang ya paling tidak kita punya perasaan perih dulu, ditahan untuk menahan seperti itu. Nah, setelah kita lakukan secara pribadi, mungkin kita juga punya pertimbangan. Kita limpahkan kita sharing ke guru-guru yang senior atau yang tua atau mungkin yang punya solusi untuk jalan ke depannya. Paling tidak guru-guru, kemudian komite atau mungkin ke yang lainnya yang kaitannya dengan berhubungan dengan pendidikan, mungkin dari pengawas dan sebagainya. Itu nanti arah saya ke sana untuk penyelesaiannya. Oh nggih. Ada nggak Pak hal-hal yang Pak Nardi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa ya Bu? Kan dengan mungkin penuh pertimbangan siapa yang terlibat mungkin atau itu benar atau salah, kita juga bersifat mungkin secara sosial itu juga kita perlu alternatif, istilahnya jalan keluar untuk mencarikan solusinya. Nah, solusi itu nanti
Mungkin diantaranya tadi sudah saya katakan bisa melalui secara pribadi, face to face, atau mungkin ada 4 mata, kemudian bisa kita juga melakukan dengan kolaborasi dengan teman-teman yang sepuh atau yang lain, atau bahkan mungkin yang bisa untuk membantu memecahkan permasalahan tersebut. Itu Bu yang mungkin bisa saya sampaikan. Dan mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Nah, masih Pak, adakah yang menurut Pak Nadi itu merupakan suatu tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya seperti apa Pak? Ya tentu biasanya untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut ini kita perlu juga yang jelas ada tantangan untuk kedepannya. Jadi segala permasalahan, dengan adanya permasalahan itu akan membuat kita lebih dewasa dalam melaksanakan tugas kita. Nah, tentunya untuk menyelesaikan permasalahan itu dan tugas kita seperti itu, kita perlu adanya konsultasi mungkin dari yang saya anggap tadi mungkin lebih tua, lebih istilahnya pengetahuannya komplit, lengkap dan sebagainya, atau yang sampai saat ini kita tadi sudah kolaborasi dengan komite, kemudian konsultasi juga perlu konsultasi dengan pengawas, bisa juga dengan Bu Jamil sebagai koordinator Kecamatan Wonosamudro. Ini juga merupakan sebuah tantangan yang mana kita dalam pengambilan keputusan itu tidak serta-merta kita lakukan nanti selanjutnya akan lebih baik gitu. Nah, begitu Bu. Mungkin yang menjadikan tantangan saya. Iya. Apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Nah, ini tergantung. Kalau saya masalah waktu dan mungkin jadwal dan sebagainya tergantung permasalahan dan juga tergantung pada kesepakatan. Dia misalnya ada kesepakatan mau dilakukan istilahnya pengaturan waktu, misalnya minta ini diadakan mungkin pertemuan pertama, kedua, ketiga dan sebagainya demi solusi atau kemungkinan keberhasilan dalam kami menyampaikan solusi pemecahan masalahnya Bu. Nah, kalau memang seandainya dia membutuhkan ya kita saling sepakat menentukan kapan, di mana, hari apa, atau mungkin secara pribadi atau mungkin bisa juga kita lakukan secara kelompok. Mungkin kalau secara kelompok bisa kita lakukan misalnya seandainya ini permasalahan sudah selesai dari antara yang bersangkutan bisa kita sosialisasikan kepada yang lain, mungkin keluh kesah dan sebagainya itu mungkin kaitannya dengan masalah waktu dan sebagainya, mungkin ada jadwal dan sebagainya itu Bu. Ini yang bisa saya lakukan, jadi tergantung kesepakatan. Oh iya, berarti sesuai dengan kesepakatan ya. Untuk itu Pak, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor yang mungkin yang selama ini dapat mempermudah Pak Nadi dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Jelas ada. Ya, untuk mengatasi ini kita juga perlu dukungan Bu. Yang pertama ini orang yang mungkin saya anggap percaya dan bisa menyimpan rahasia di mana ini merupakan rahasia pribadi dan mungkin tidak perlu disampaikan ke orang lain. Nah, untuk saat ini di SD kami menurut saya menurut pribadi saya ini juga kita punya teman yang mungkin bisa membantu saya, mungkin bisa mengarahkan atau memberikan masukan. Ini yang pertama adalah guru senior saya yaitu Pak Watijo. Pak Watijo. Kemudian yang kedua ini Pak Arisyanto. Ini selaku guru P3K tapi untuk mungkin kaitannya dengan walaupun muda tapi punya potensi masukan saran dan sebagainya. Ini menurut kami yang saat ini
untuk kolaborasi kaitan penanganan permasalahan yang saya hadapi untuk SD Negeri 3 Kepaking, Bu. Enggak. Oke. Ini saat ini kepercayaan saya punya teman yang solid seperti itu. Nggih, Pak. Pertanyaan terakhir nggih, Bapak. Monggo. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak sampaikan? Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika ini? Ini tadi dari awal sampai terakhir. Ini sebelum saya mengambil keputusan, tentunya kan kita perlu berpikir jenis, atau mungkin bisa kita mengatakan lah istilahnya bagaimana ya, menganalisa penuh pertimbangan. Terus karena setiap keputusan itu tidak mungkin semua pihak puas, pasti ada yang pro dan kontra, itu pasti ada. Nah, untuk itu yang mana tentunya semua yang terlibat dalam pengambilan keputusan itu tetap harus siap menerima, bahkan mungkin menghormati itu. Karena tadi yang namanya keputusan adalah merupakan kebijakan yang mungkin lebih baik dan bisa ditetapkan. So, kesimpulan dari saya mungkin seperti itu, Bu. Pak Nardi, terima kasih banyak atas waktunya dan kesediaannya dalam menjadi narasumber wawancara saya hari ini. Semoga lancar semua pekerjaan Bapak hari ini, nggih. Nggih, Bu. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Is. Ini mungkin saya hanya berpesan, titip saran, mudah-mudahan apa yang panjenengan lakukan ini menjadikan yang terbaik, dan apa yang panjenengan cita-citakan nanti dapat berhasil tanpa suatu hambatan. Amin. Bapak, nggih. Kalau begitu saya mohon izin pamit dulu. Semoga lancar semua pekerjaan Bapak hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kondur pangapunten anggen kula nanggapi dalam wawancara panjenengan yang nantinya mungkin tidak memuaskan dan banyak sekali kekurangan. Kami juga secara pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Bila panjenengan ngesahaken kondur, sugeng kondur, dumugi dalem pinaringan rahayu wilujeng sepi ing rubeda. Matur nuwun.